Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, akhirnya kami mencoba langsung mobil yang cukup viral belakangan hari ini ya. Dia adalah Suzuki Jimny 5-door. Kami mencobanya di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan kita sekarang menjajal mobil ini dengan jarak trek sekitar 1,5 km. Ada beberapa obstacle yang dibuat tentunya untuk menguji performa mesin, lalu juga fitur-fiturnya, dan tentu adalah suspensi racikan dari Suzuki Jimny 5 pintu ini. So, bagaimana keseruan menjajal Suzuki Jimny? Cek this out. Oke teman-teman, sudah dibalik kemudi dari Suzuki Jimny 5-door alias 5 pintu. Jadi tadi seperti yang saya bilang ya, ini kita cobanya di track off-road. Jadi memang lebih ke semi-semi ataupun light off-road, bukan yang ekstrim banget gitu ya. Se-capable apa sih Suzuki Jimny 5-door ini untuk dibawa belusukan ke tempat seperti ini. Oke, kita akan mencoba hill descent controlnya. Jadi ini fitur yang akan memberikan pengereman ketika mobil ini sedang melewati turunan. Jadi kita nggak perlu effort untuk nginjak rem dalam-dalam, dia akan langsung secara otomatis memberikan pengereman. Jadi ada sedikit bunyi-bunyi decet rem lah ya. Yang saya suka dari Suzuki Jimny adalah racikan rancang bangunnya. Jadi memang untuk ngelewatin obstacle yang tinggi seperti ini pun dengan racikan ground clearance di 210 meter ini kita nggak merasa mentok. Oke, kita langsung cobain untuk fitur All Grip Pro-nya ya, untuk yang 4L. Jadi dia akan langsung memilih gigi yang paling terendah. Ini cocok banget ketika kita ngelewatin lumpur, berbatuan yang banyak, ataupun obstacle yang memang traksi atau gripnya tuh cukup ekstrim ya. Jadi cara tetap seperti yang penggantian yang 4H, kita harus ke transmisi N dulu, lalu pindah ataupun ditekan sedikit, tarik ke belakang, dia sudah 4L. Oke, dan kita akan langsung cobain aja. Nah, ini di depan ada obstacle yang cukup menanjak. Ini kita ngelewatin obstacle top articulation. Jadi kita akan mencoba bagaimana artikulasi dari suspensinya. Sebebas apa dia ketika melewatin undakan ataupun jalan-jalan yang seperti ini. Tadi saya ngeliat dari gambar gitu ya, dia punya artikulasi suspensi yang sangat baik. Jadi memang untuk suspensinya bermain dengan sangat bebas, jadi tidak yang terlalu liar gitu ya. Jadi ini juga akan berimpact atau berefek ketika teman-teman ngebawa mobil ini ke tempat ataupun jalanan yang seperti ini. Jadi tetap ngegripnya dapat, traksi juga dapat. Ini juga kita akan lewatin sudut kemiringan nih. Ini cukup miring, dia masih memberikan kestabilan yang mumpuni. Jadi ini membuat kita percaya diri ketika memakai Suzuki Jimny 5-door untuk kebutuhan seperti ini. Kemudian juga racikan overhang dan juga approach angle dan departure angle ini juga membantu banget ya ketika kita membawa mobil ini ke jalan off-road seperti ini. Dengan racikan pas approach dan juga departure angle-nya dan overhang-nya, ketika kita ngelewatin turunan yang sangat tajam gitu ya, bagian bumper itu nggak akan mentok. Lalu juga bagian belakang juga pas, jadi ketika kita uphill ataupun ngelewatin jalanan yang menanjak, dia nggak akan mentok ke bagian belakangnya. Nah, ini juga dibantu dengan racikan suspensi 3-axle rigid dengan pegas coil ya, dan juga dia punya travel yang cukup panjang. Ini juga akan berefek ketika Anda ataupun membawa mobil ini ke lokasi yang seperti ini, yang obstacle-nya dalam-dalam gitu ya. Jadi dia nggak bottoming, nggak mentok. Meskipun memang ini masih bawaan pabrikan, tidak ada yang diganti, bannya juga masih standar, slim-slim seperti itu bannya. Jadi memang ban untuk on-road ya, bukan untuk off-road AT atau MT. Dan ini berkonfigurasi 4MATIC. Dan untuk visibilitasnya ya, ketika ngeliatin jalan seperti ini kan pasti biasanya ada tanjakan gitu ya. Jadi visibilitas kita agak terganggu, tapi dengan Suzuki Jimny seperti ini, kita masih bisa ngelihat area depan dengan sangat baik. Mobil juga dilengkapi dengan hill hold control. Ini berfungsi banget ketika ditanjakan ya, dia akan menahan rem di jalurnya. Dan ini juga setirnya feelingnya nih berbobot ya, jadi nggak yang terlalu enteng. Entengnya ini beda seperti R3 ataupun Suzuki X7, jadi lebih berbobot. Yang efeknya ketika kita ngeliatin jalan seperti ini, untuk manuver, milih-milih jalan ini jadi lebih enak. Berbobot tapi nggak bikin pegel.
Kemudian juga ada revisi di radius putar setirnya. Sekarang jadi 5,7 meter atau naik sekitar 0,8 meter. Tentu untuk menyesuaikan dengan dimensi yang lebih panjang di Jimny 5 pintu. Kemudian juga ada penyesuaian di bagian kolong yakni cross member tambahan karena sasisnya juga ikut memanjang. Dan fitur yang membantu banget ketika ngelewatin jalanan off-road seperti ini adalah fitur traction control dan juga dipadukan dengan brake limit slip differential ya atau brake LSG. Jadi fitur ini akan secara otomatis ataupun default dia akan aktif ketika kita ngelewatin lane angle yang sangat curam gitu ya. Jadi ketika ban kanan, depan atau belakang ngangkat, dia akan langsung memberikan power kepada ban yang nempel ke tanah. Jadi ini juga tentunya akan memberikan traksi yang lebih untuk Suzuki Jimny 5-door 5 pintu. Dan selain itu, fitur brake LSD traction control pada Jimny juga berperan vital ketika melewati medan lumpur yang licin. Fitur kontrol traksi via rem otomatis ini bakal menjaga penyaluran daya ke roda sehingga akan dapat traksi yang lebih pas. Oke, di sini kita akan cobain akselerasi dari Suzuki Jimny 5-door. Pengaturan transmisi 2H ya. Jadi ke N tentunya, jadi memang harus berhenti dulu posisi N. Mobil kita akan coba gas dari posisi diam. Oke, 1. Oke, tadi traction controlnya nyala. Iya. Yes, jadi memang mobil ini diciptakan bukan untuk kebut-kebutan lah ya. Kebutuhan yang cruiser, yang jalannya santai, pengen lihat orang-orang jalan, ya ini Suzuki Jimny. Tapi kalau untuk cari yang ngebut kenceng enggak. Tadi kita coba untuk akselerasi kick down penuh. Untuk pergantian giginya ini bisa di 5.000 sampai 5.500. Jadi memang cukup tinggi. Oke, kita akan cobain lagi, pindah ke 4H lagi. Dan kita nyalain untuk hill descent controlnya. Alright. Nah, dia akan langsung memberikan pengereman. Deret gitu ya. Nah, itu kalau yang 4H, dia sekitar 10 km per jam akan memberikan pengereman. Ketika kita pilih yang 4L, dia akan aktif ketika mobil meluncur di tanjakan dengan kecepatan 5 km per jam. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan medan dan juga kebutuhan jalan. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan Suzuki Jimny 3-door, tentu dia karena memang sekarang mengkonfigurasi 5 pintu, yang alias sekarang nambah 2 pintu ya. Panjangnya juga berbeda, sekarang dia ada di 3.950 mm, yang which is dia naik sekitar 311 mm dibandingkan versi yang 3 pintu. Dan tentunya juga wheelbase-nya lebih panjang, sekitar 340 mm dibandingkan yang versi 3 pintu. Efeknya tentu ini lebih fungsional, jadi untuk penumpang belakang bisa dengan mudah masuk ke bagian belakang dan juga akan memberikan space kargo ataupun bagasi yang lebih luas. Yang saya rasain sih ketika ngelewatin jalan seperti ini ya, dengan wheelbase yang lebih panjang, body roll lebih enak Suzuki Jimny 5-door. Dan untuk karakter mesinnya, karena memang ini satu basis dengan Suzuki R3 dan juga Suzuki XL7, jadi dia masih pakai mesin K15B, 1500 cc, 4 silinder, 16 katup DOHC. Jadi memang tenaganya ya so-so lah ya. Ngeliatin jalan seperti ini sih masih memberikan output yang cukup baik, jadi kita nggak terlalu kesusahan, mobil juga nggak selip, torsinya pas, dan masih memberikan pengalaman experience yang cukup baik ketika dipakai di jalanan on-road. So teman-teman, itulah tadi first drive Suzuki Jimny 5 pintu di habitat yang AC-nya lah ya, di jalur off-road seperti ini. Semoga teman-teman bisa dapat pencerahan, insight bagaimana kemampuan dari Suzuki Jimny di jalur off-road dan juga sedikit di jalur on-road. So teman-teman yang suka dari video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan sampaikan juga pendapat kalian soal mobil ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Okay.